Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sosiologi pemerintahan, kelanjutan dari materi kemarin. Pada kesempatan ini adalah pandangan sosiologi terhadap trias politika. Jadi trias politika itu hadir atas dasar penolakan pada sistem yang absolut, kekuasaan penuh oleh negara, oleh satu kepemimpinan atau satu kekuasaan, sehingga muncul trias politika. Jadi trias politika itu ada, itu karena ada pemisahan dan pembagian kekuasaan, sehingga dalam bahasa John Locke itu ada 3 bagian, yaitu kekuasaan perundang-undangan atau biasa disebut legislatif, kemudian kekuasaan yang mengurusi kegiatan di dalam negeri, baik itu pemerintahan maupun pengadilan, itu pemerintahan eksekutif atau kekuasaan eksekutif. Yang berikutnya adalah kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing yang digunakan untuk melindungi negara maupun warga negaranya, atau biasa disebut sebagai federative power. Nah, dalam bahasa Montesquieu itu apa yang dikatakan John Locke tadi menandakan bahwa ketika pemerintah atau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif itu diambil oleh satu kepemimpinan satu orang, maka tidak akan ada kebebasan di dalamnya. Begitu juga ketika kekuasaan kehakiman bergabung menjadi satu dengan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, maka jangan diharapkan ada kebebasan bagi rakyat. Nah, ini analisis ketika 3 kekuasaan tadi bergabung jadi satu dan diambil alih oleh satu kepemimpinan. Nah, ini kondisi kenapa perlu adanya pembagian kekuasaan mengurusi pada masing-masing bidang tadi. Nah, pada pembahasan berikutnya yaitu ada fungsi-fungsi di dalam proses kekuasaan tadi yang disebut dengan Catur Praja atau 4 bagian fungsi. Yang pertama ada fungsi pengaturan, yang kedua fungsi penyelenggaraan pemerintah, yang ketiga fungsi peradilan, dan keempat adalah fungsi ketertiban dan keamanan. Nah, ini menjadi bagian untuk memisahkan bahwa dalam fungsi-fungsi itu ada bagian-bagian yang tidak semuanya diambil oleh satu kepemimpinan atau satu kekuasaan yang di dalamnya harus mengatur berbagai hal tadi. Nah, dalam bahasa Goodnow, kalau dalam fungsi tadi ada 4 ya, maka di dalam pandangan Goodnow itu ada 2 bagian yang juga penting, yaitu adanya istilah Dwi Praja, yakni 1 policy making function, yang kedua adalah policy executing function, di mana ada fungsi pembuatan kebijakan dan fungsi pelaksanaan kebijakan. Sehingga di dalam bagian-bagian ini diperlukannya suatu tatanan baik perundang-undangan, peraturan yang mengatur sedemikian rupa untuk agar fungsi-fungsinya tadi berjalan dengan seimbang. Nah, dalam beberapa pandangan tadi sesuatu yang masih diikuti dan itu masih berjalan, ya ini tiga penting, yakni
kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ini banyak diterapkan di beberapa negara yang memang itu dianggap masih bagus pelaksanaannya. Nah, kita menginjak ke teras politika yang ada di Indonesia. Di dalam undang-undang memang tidak menyebutkan secara eksplisit istilah teras politika, namun di dalam bagian undang-undang, di dalam bab-babnya itu menyebutkan 3 bagian tadi, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seperti halnya bab 2 yaitu tentang MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, bab 3 tentang kekuasaan pemerintah DPR, pada DPR. Yang berikutnya adalah presiden dan kabinetnya. Nah, sehingga pada bagian-bagian ini ada sisi MPR, sisi DPR, dan sisi presiden dan kabinet. Maka ini yang menjadi bagian bahwa kekuasaan itu tidak tunggal. Nah, selanjutnya pada bab-bab yang tadi saya sebutkan tadi, maka ada kekuasaan legislatif yang itu dilaksanakan oleh presiden bersama DPR. Kemudian kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh presiden bersama kabinet menteri-menterinya. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan juga Badan Kehakiman. Nah, dalam hal ini Jimli Ar-Siddiqi membagi pada 2 bagian pada 3 teras politika tadi. Ada yang sifatnya horizontal dan ada yang sifatnya vertikal. Yang secara horizontal itu tujuannya adalah check and balance, sehingga pada fungsi-fungsi yang dianut pada masing-masing itu diharapkan berjalan sesuai fungsinya. Nah, sedangkan yang secara vertikal itu adalah kedaulatan rakyat yang dulu itu dinaungi oleh MPR. Nah, di dalam kedaulatan rakyat itu, ini ngomongkan sebelum amandemen ya. Di dalam kedaulatan rakyat itu tujuannya adalah terciptanya demokrasi. Jadi demokrasi yang ideal yang diterapkan adalah seperti yang sering kita lihat, yaitu dan sering kita baca, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini suatu konsep yang ideal. Nah, makanya di dalam UUD 45 sebelum amandemen ada pasal 1 ayat 2 itu disebutkan kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Nah, disinilah fungsi penting MPR sebagai lembaga tertinggi negara, yang mana dia juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden ketika dirasa kinerja presiden dan wakil presiden itu tidak berhaluan dengan kepentingan negara. Ya. Selanjutnya adalah lembaga perwakilan rakyat atau DPR. Jadi DPR ini sering disebut sebagai representative institution yang menjadi lembaga yang mewakili rakyat dalam melakukan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Nah, di dalam melaksanakan fungsinya ini ada 3 sistem yang diterapkan di dalam beberapa negara. Ada satu sistem satu kamar atau unicameralism, di mana berdasarkan pada satu lembaga legislatif tertinggi pada struktur negara. Jadi cuma satu yang melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi ini. Sebagai lembaga legislasi tertinggi itu cuma satu di dalam struktur negara.
Yang kedua adalah sistem dua kamar atau bicameralism. Ini lembaga legislasi yang terdiri dari dua bagian dalam struktur negara. Yang terakhir adalah sistem tiga kamar atau tricameralism. Nah, ini dalam struktur negara legislasi itu terbagi menjadi tiga bagian. Dalam hal ini ada DPR, MPR, dan DPD. Nah, Indonesia itu menerapkan di yang ketiga tadi, tricameralism tadi, di mana hal ini pada waktu itu masih satu-satunya yang diterapkan di Indonesia dengan sistem tiga kamar. MPR sebelum reformasi itu menjadi lembaga tertinggi negara, sehingga dia bisa menentukan termasuk memberhentikan presiden. Namun berbeda kondisi semenjak pasca reformasi. MPR tidak menjadi lembaga tertinggi negara, sehingga dia tidak bisa melakukan kekuasaan penuh di dalam lembaga tinggi negara tersebut. Sehingga ketika misal presiden ataupun wakil presiden melanggar haluan-haluan yang ditetapkan dalam negara, itu MPR tidak bisa memberhentikan presiden ataupun wakil presiden. Sehingga semenjak reformasi itu fungsi-fungsi MPR tidak begitu penting atau tertinggi di sebelum dibandingkan dengan sebelum reformasi. Dengan adanya lembaga negara yang seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ini merupakan suatu terobosan melalui kebijakan negara untuk menciptakan suatu sistem ketatanegaraan yang kuat, sehingga terjadi check and balance yang merupakan suatu jawaban atas pengalaman sebelumnya tentang kehidupan bertata negara yang telah dilakukan di Indonesia. Nah, seiring dengan itu, jika dihadapkan pada teori trias politika dengan doktrin separation of power, maka kekuasaan negara yang telah diberikan pada masing-masing lembaga tadi, maka ada suatu mekanisme check and balance pasca perubahan Undang-Undang 45 yang pada sisi lain juga dianggap sebagai satu pelunakan terhadap doktrin trias politika sebagai separation of power. Nah, teori trias politika yang menghendaki adanya mekanisme check and balance itu terdapat saling menguji, karena masing-masing lembaga tidak boleh melampaui batas-batas kekuasaan yang sudah ditentukan atau tidak mau dicampuri oleh kekuasaan antar lembaga tersebut. Sehingga untuk mencegah adanya trias politika ini, untuk mencegah adanya campur tangan yang berlebihan antar fungsi-fungsi yang selama ini sudah dijalankan oleh pada masing-masing lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini adalah tujuan diterapkannya trias politika yang dalam hal ini menggunakan tricameralism. Nah, demikian penjelasan singkat tentang trias politika pada kajian sosiologi pemerintahan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.